Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Musa Paradisiaka ingin membahas mengenai virus herpes. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Sinta Prima Hari nomor 18. Perkenalkan, nama saya Nika Eva Agustina nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nila Kadia Ariska Putri Jaya nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Putu Gadiana Arena Putra nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nyoman Putra Wiguna absen 8. Perkenalkan, nama saya Putri Jasa Nanda Elsa absen 27. Baik, izinkan kami memulai pembahasannya. Apa sih itu virus herpes? Herpes adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan munculnya lenting atau lepuhan berwarna kemerahan pada kulit, bibir, serta mulut. Lepuhan tersebut berisi cairan yang terasa panas dan gatal. Penyakit herpes juga termasuk ke dalam jenis infeksi menular seksual atau bisa disebut dengan IMS. Faktor utama penyebaran herpes, kelamin itu disebabkan oleh adanya kontak seksual dengan seseorang yang memiliki virus herpes simplex, termasuk seks vaginal, anal ataupun oral, berciuman, berbagi, mainan seks atau dildo selama berhubungan seksual, dan kontak kulit ke kulit lainnya di tempat infeksi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita terinfeksi virus herpes? Nah, saat menderita herpes, sebaiknya kita menghindari segala bentuk aktivitas seksual, seperti seks oral dan berciuman. Nah, adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita terinfeksi virus herpes supaya luka herpesnya itu cepat mengering. Yang pertama, kita bisa menggunakan bawang putih, yang kedua kompres, ketiga madu, dan terakhir kita bisa menggunakan minyak esensial. Berapa lama virus herpes akan menghilang? Virus herpes tentunya dapat disembuhkan, tapi membutuhkan waktu sekitaran 2-4 minggu. Tergantung parah penyakitnya dan cara pengobatannya. Ciri-ciri virus herpes sembuh adalah ditandai dengan ruang yang seiring waktunya mengering dan tidak berair, meskipun masih meninggalkan rasa gatal yang sedikit. Tentunya virus herpes memiliki manfaat, yaitu dapat melindungi dari penyakit pes dan penyakit menular bakteri lainnya. Dampak penyakit herpes. Penyakit ini dapat menyebabkan banyak komplikasi, diantaranya neuralgia pasca herpes, yaitu nyeri saraf yang berlanjut setelah ruam sembuh. Ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dampak herpes juga dapat menyembuhkan radang otak, yaitu infeksi serius yang dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan pada anak atau defisit kognitif pada orang dewasa. Selain radang otak, herpes juga dapat menyebabkan infeksi neonatal, yaitu komplikasi serius yang berdampak pada bayi yang dapat menyebabkan kerusakan otak, kebutaan, bahkan kematian. Keratitis, infeksi yang terjadi pada area mata akibat virus herpes, peradangan pada kantung kemih dan rektum. Akibat penderitanya susah buang air besar dan air kecil. Ramshaw-Hunt syndrome, sindrom yang ditandai dengan ruang kemerahan disertai kelumpuhan pada salah satu sisi otot wajah. Meningitis, peradangan pada selaput otak serta sumsum tulang belakang. Encephalitis, gangguan neurologis langka yang ditandai dengan peradangan otak. Infeksi bakteri pada lokasi ruang. Komplikasi yang bisa terjadi akibat herpes. Apakah virus herpes itu DNA? Jawabannya ialah iya. Virus herpes merupakan virus DNA. Virus herpes simplex tipe 1 adalah virus DNA beruntai ganda. Virus herpes tipe 1 terdiri dari DNA dengan utas ganda. Herpes merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes ataupun herpes viridae yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Virus herpes dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak kulit, seperti berciuman dan bersentuhan. Gejala infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka terbuka yang berair, dan luka lepuh. Virus herpes dapat menyebar ke seluruh kulit dan bagian lain dari tubuh, termasuk otak. Virus herpes memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama, ada di mana-mana. Yang kedua, bersifat laten. Yang ketiga, infeksinya tidak dapat disembuhkan. Yang keempat, bisa reaktivasi. Yang kelima, infeksinya tidak tampak. Dan yang terakhir, infeksinya bersifat oportunistik. Apakah termasuk lisis atau lisogenetik? Penyakit herpes termasuk dalam siklus lisogenetik, yaitu siklus replikasi virus yang tidak menyebabkan lisis dan sel inang. Tetap bertahan, siklus lisogenetik, virus menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA sel inang dan menjadi bagian dari DNA sel inang. Virus dalam keadaan laten atau tidak aktif dan tidak menyebabkan infeksi yang terlihat. Siklus litik virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Perbedaan siklus genetik dan siklus litik: pada siklus litik DNA virus tidak terintegrasi
Sementara pada siklus lisogenetik terjadi intergenasi DNA virus ke dalam DNA sel induk. Pada siklus litik DNA ini inang terhidrosilasi, sementara DNA inang pada siklus lisogenetik tidak terhidrolinasi. Sekian pembahasan kami mengenai virus herpes. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye-bye.